Pak Surya kebetulan saya mengajar di Stepa, bahwa tidak bisa kita bisa menilai seseorang kalau seseorang itu tegas dan keras gitu, galak gitu, bahwa itu selalu negatif. Sedang saya sendiri lembut. Saya belajar kekurangan saya justru di tengah-tengah kepemimpinan Pak Surya di sini. Saya sekarang agak sedikit galak, saudara. Beda saya merasa nggak puas kadang-kadang dengan keadaan-keadaan yang tidak tegas gitu di dalam kepemimpinan. Bukan maksud saya memburukan, tetapi setelah saya harus menjadi pemimpin untuk gereja saya mulai menerapkan justru apa yang dicontohkan tanpa sengaja oleh Pak Surya. Jadi kekurangan saya mendapatkan juga satu perubahan. Sebaliknya saya sebetulnya kalau dianggap pernah menjadi gurunya Pak Surya itu perkara kecil, tetapi bahwa ternyata Pak Surya itu bisa menjadi guru saya juga di dalam keteladanan kepemimpinannya gitu. Karena itu saya masih selalu bisa dengan dia. Sedang beberapa orang yang termasuk dosen kadang-kadang itu kadang-kadang sering terbentur dengan Bapak Surya. Ini orang tua ya yang ngomong, saudara sekalian, jadi harus dimaklumi dan saya jujur. Karena itu saya juga open. Mungkin saya kurang hati-hati kalau menyinggung perasaan orang, tapi saya ngomong apa adanya. Dan rupanya memang sangat disayangkan walaupun tidak memaksakan. Pasti kalau seandainya ya, saya berbagi dengan Pak Surya yang separuh ketegasan dan sedikit kegalakan gitu, dan dari bagian saya sebaiknya Pak Surya sedikit lembut begitu, langkah jadi bagus Stepa ini lebih bagus lagi untuk Pak Surya, bukan saya, karena saya bukan Stepa, hanya mengajar. Saya juga hanya lulus dari Stepa, saya dari asli Jakarta. Saya harap mudah-mudahan kata-kata saya tidak menyinggung perasaan. Juga Ibu Nela bagus sekali, karena saya mau tidak mau kan ada bisa pulang malam dengan kondisi yang memang tidak memungkinkan pulang malam karena fasilitas kendaraan dan sebagainya dan kesibukan di hari kemudian. Saya sering menginap di tempatnya Pak Surya, dan bukan saja Pak Surya yang baik, tapi juga Ibu Surya yang sebagai seorang ibu di dalam keluarga juga tahu apa kewajibannya kalau menghadapi tamu begitu. Jadi saya bisa selalu dengan mereka berdua ini ya. Itu satu kemurahan yang disediakan Tuhan yang kadang-kadang tidak didapati oleh setiap orang yang menginap di tempat orang lain. Kalau sekarang saya memang hampir tidak menginap karena saya tahu segala keadaan saya yang saya harus mengurangi saat-saat di mana saya harus menginap begitu. Jadi saya tidak mau merepotkan pihak keluarga dari Pak Surya, tapi saya tetap menjalankan tugas-tugas saya sebisanya ya, pagi sampai sore gitu, sehingga saya bisa tetap pulang ke rumah tentunya. Kadang-kadang saya pernah jatuh, saya pernah tertabrak sepeda motor 2 kali, saya pernah tertabrak mobil yang mendatangkan retak di tulang saya dan kejepit uratnya, tapi masih eksis juga sampai hari ini. Puji Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kepada saya kekuatan. Walaupun umur saya 73 tahun sekarang ini. Ya, semoga umur yang masih diberikan masih saya dapat persembahkan. Di luar itu saya tidak luput dari segala kelemahan dan kekurangan. Ya, saya kira tidak panjang-panjang. Pokoknya apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada keluarga Pak Surya, Ibu, dan seluruh keluarga besar itu ternyata juga sudah membuahkan
kemuliaan bagi nama Tuhan dan mengkaderkan banyak orang-orang, murid-murid yang bisa terus mengabdi kepada Tuhan dengan baik gitu. Untuk mengikuti perkembangan yang ada, saya harus lebih ulet ya. Dan tentunya sekarang saya juga agak lega, oleh karena juga saya bisa mengimbangi generasi tua yang harus mengikuti perkembangan generasi muda yang begitu gesit dan begitu cepat. Dan sampai detik ini, kalau saya masih boleh hadir, tentunya ya masih kemurahan Tuhan. Saya tidak tahu kapan ya, Tuhan mengatur sendiri untuk saya. Untuk Stepas sendiri, saya mau menyampaikan terima kasih karena masih bisa menerima, dan saya tahu Pak Surya mempunyai suatu sifat bisa menerima orang-orang yang lebih tua dari dia secara umur. Nah, saya menganggap dia lebih tua dari saya secara prestasi. Inilah sebabnya kami selalu masih bisa sama-sama. Waktu di awal dulu juga memang selama pendidikan saya punyalah persoalannya atau Pak Surya di kampus dan semuanya saya tahu persis hal-hal yang memang sudah merupakan tanda-tanda kemudian bagi mereka yang sampai maju seperti sekarang ini. Ya, saya tidak bisa ngomong banyak, saya katakan saya itu diam ngomong tapi panjang, mungkin nggak tahu kalau gitu atau enggak. Jadi ya saya sampaikan ujian untuk Tuhan saja, dan saya mendoakan terus agar Pak Surya tambah segar. Hari ini saya wajahnya sangat tambah segar daripada terakhir saya kesini. Ada perkembangan. Biar membesarkan hati Pak Surya, dan Tuhan saja yang dipuji dan disembah. Saya kembalikan. Daripada Pak Surya, sebetulnya dia adalah pimpinan asrama dari asrama kami. Saya banyak berontak-berontak. Saya banyak seringkali ketika pulang pacaran itu saya lompat pagar karena sudah dikunci oleh ketua asrama itu. Sebetulnya perjumpaan saya dengan Evata ini gara-gara ada seseorang yang ingin jadi dosen sini, lalu saya perkenalkan kepada pimpinan Evata. Ternyata dia kemudian hanya mengajar satu semester ya, satu semester, dan saya katut sampai sekarang gitu. Ya, saya bersyukur bahwa saya belajar banyak juga, karena terutama di dalam kesabaran ya. Saya berasal dari keluarga guru. Kedua orang tua saya kepala sekolah, yang satu kepala SMP, yang satu kepala SD dari sekolah Kristen di Semarang. Di rumah itu dituntut sekali untuk profesional begitu. Kalau ngomong salah aja dikoreksi. Juga saya berasal dari sebuah gereja yang sangat menjunjung tinggi profesionalisme. Saya dari GKI Peterongan. Nah itu terus terang saya tidak sabar seperti tadi itu sound system yang mestinya dibereskan sebelum acara ini dimulai, masih sementara seseorang membacakan visi misi di Estepa, sini masih ribut gitu, style bahkan saya sudah volumenya tolong dikecilkan dan sebagainya. Yang ngiringi lebih keras daripada yang diiringi. Nah, hal-hal semacam begitu ya, kadang-kadang saya tidak. Juga di dalam mengajar ya. Maaf ya, teman-teman dari Indonesia Timur itu kadang-kadang mengatakan tukang batu kasih naik tembok. Wajib banget. Mengajar English in Theology gitu ya. Mengajar ke bahasa Inggris pada orang-orang yang lulusan SMA-nya itu pas-pasan begitu. Nah itu hal-hal itu semua menyebabkan rasanya tidak sabar gitu loh. Ya begini bagaimana ini perguruan tinggi kok level pendidikannya seperti. Tapi ternyata saya melihat pada prakteknya Saudara Linus dan sebagainya itu mengembalakan di Cilacap, mengembalakan di Biak ya. Pada bulan
Agustus yang lalu kita sama-sama ke Biak ya. Medannya begitu sukar ya, dengan akar-akar pohon yang keluar dari tanah dan licin dan berbatu-batu dan sebagainya. Waduh, ya ternyata orang-orang yang di kelas itu secara akademik begitu kurang, tetapi di ladang pelayanan begitu berhasil. Bapak ya, sekarang namanya Bapak, dulu saudara, mantunya Pak Surya itu, David Wibisono itu, dia bersaksi bahwa kok 1 tahun kok bisa cuma bisa mendirikan 1 gereja, mestinya lebih dari satu gereja. Kira aku kayak 15 tahun setengah mati baru bisa mendirikan 1 gereja. Dia 1 tahun mendirikan 1 gereja merasa kurang. Nah, hal-hal semacam gini ya, tentunya kita mempunyai struktur kepengurusan gereja yang berbeda. Gereja Pantekostal dan gereja Kristen Indonesia itu beda sekali ya. Presbyterial sinodal dan di mana sedangkan di gereja Pantekostal ini segala sesuatu bisa diputusi oleh gembala sidang. Nah, kalau gembala sidangnya genah cepat sekali, tapi kalau Presbyterian sinodal dan banyak majelis banyak ngomongnya banyak, rapatnya panjang, rapatnya sering, tapi tidak dilakukan ya, percuma gitu. Jadi hal-hal semacam begitu saya banyak belajar dari Stefa ini dan juga dari GBI. Semangat mereka untuk penginjilan, penekanan pada amanat agung yang ya betul-betul dilaksanakan, nggak cuma dibicarakan toh. Itu saya belajar banyak. Terima kasih saya boleh belajar di sini. Terima kasih karena Tuhan yang amat indah. Ya, mungkin saya mewakili alumni ya, karena saya juga salah satu alumni dari tempat ini. Mengucapkan banyak terima kasih untuk bimbingan-bimbingan dari pimpinan, dan juga minta maaf kalau mungkin keberadaan kami zaman dulu membuat khususnya Bapak Ibu semua tambah tumbuh. Sakit jantung. Karena kuing. Ya. Kalau yang seperti itu saya tidak berani ngomong lagi, Pak. Ya, Mas, selamat ulang tahun untuk STT Fata. Kita sudah menjalani 23 tahun dari tahun 93 sampai 2016, dan saya percaya tahun-tahun STT Fata masih panjang ke depan. Dan ini menjadi tugas tanggung jawab kami yang muda-muda ini untuk membangun pasukan yang lebih kompak untuk melangkah ke depan lebih jaya lagi. Ya. Oke, saya minta Devi untuk maju ke depan, kita naikkan panjang umurnya, sehat badannya buat STT Fata, dan nanti saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Salaluba, Bapak Pendeta Salaluba berkenan maju ke depan untuk mendoakan STT Fata. Ya. Dan nanti Pak Surya akan memotong tumpeng, entah nanti akan diberikan kepada siapa, terserah nanti Pak Surya. Kita akan naikkan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya, banyak berkatnya. Sebagai bentuk ucapan syukur karena Tuhan sudah mengaruniakan ulang tahun yang ke-23 untuk STT Fata. Di atas gunung ini ada cabai merahnya. Ini adalah lambang daripada Tuhan Yesus yang mati di Kalvari dan memberikan penebusan dosa umat manusia.
Yohanes 3:16 dari lambang ini, bukan lampu hijau, tapi lampu merah. Kita potong dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Keberkatan dunia. Dunianya penuh godaan, saudara-saudara. Ini lambangnya. Variasinya. Teologi kontekstual ya Pak ya? Iya. Kan adat budaya. Saya diminta menyerahkan ini pada seseorang. Saya kira yang paling ingin saya beri pada siang hari ini yang saya. Mari yang. Karena dia bukan hanya guru dan dosen saya, tapi termasuk salah satu jomblang saya. Sehingga kami bisa terangkan menjadi suami istri, salah satunya dalam Faisal. Pelayanan kemana-mana bersama-sama dengan kami. Mari, Mbah. Saya ingat kalau pegang ini pertama kali saya diterima di Stefa untuk jadi dosen. Itu saya suruh motong tumpeng. Waktu itu saya nggak ngerti tumpeng maksudnya apa. Nah sekarang perkembangan makna itu macam-macam gitu. Ya, sebetulnya tumpeng itu makna yang paling benar itu apa? Gitu. Terutama kalau dari sudut pandang orang Kristen. Tapi apa yang sudah dilakukan ini saya merasa kurang layak sebetulnya. Satu kehormatan bahwa ini diserahkan saya, bukan kuenya atau bukan rotinya, tetapi menjadi eyang. Terima kasih. Indra. Baik, siang hari ini kami mengucapkan terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kekuatan dari Tuhan kami bisa menyelesaikan ospek tahun akademik 2016 dan 2017. Untuk itu, dalam kesempatan ini kami akan melaporkan kegiatan-kegiatan dalam penyelenggaraan orientasi mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 14 Agustus. Semuanya berjalan dengan baik karena adanya dukungan dan support daripada Bapak Ibu dosen maupun staf dan juga pimpinan STT Fata dan juga teman-teman yang telah bekerja bersama-sama sehingga orientasi dalam pekan kemarin bisa berjalan dengan baik. Itu adalah suatu anugerah Tuhan dan adanya campur tangan Tuhan yang bekerja sehingga orientasi bisa berjalan dengan baik. Dan kami juga mengucapkan terima kasih bagi Ketua STT Fata, dosen, staf maupun para mahasiswi yang telah berjeripaya dan mengambil bagian dalam kegiatan OSTEK. Dan juga para camat-cami yang telah berjuang dalam mengikuti kegiatan OSTEK walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, yaitu dalam keadaan fisik. Sesuai dengan laporan dari panitia orientasi studi dan pengenalan kampus bahwa 10 mahasiswa ini telah lulus di dalam melaksanakan ospek dan pada hari ini mereka berhak menerima sertifikat orientasi dan resmi menjadi mahasiswa STT Fata. Kami akan membagikan sertifikat orientasi.
1/BA/Stefa/8/16. Berita acara bahwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 telah terjadi penerimaan mahasiswa baru Sekolah Tinggi Teologi IPA Tasana 3 tahun akademik 2016-2017. Adapun data mahasiswa baru tersebut adalah 1. Jani Christian Sela Saputro asal Bogor, program studi strata 1 Pendidikan Agama Kristen. 2. Laurentius Kadir Nodi asal Kalimantan Barat, program studi strata 1 Teologi. 3. Indah Atika asal Ampel, Jawa Tengah, program studi strata 1 Pendidikan Agama Kristen. 4. Vernita Gea asal Nias, program studi strata 1 Teologi. 5. Teti Febriani Sega asal Nias, program studi strata 1 Teologi. 6. Putriani Sega asal Nias, program studi strata 1 Teologi. 7. Natal Ria Sega asal Nias, program studi strata 1 Pendidikan Agama Kristen. 8. Naomi Sega asal Nias, program studi strata 1 Teologi. 9. Demaris Taneo asal Nusa Tenggara Timur, program studi strata 1 Teologi. 10. Epiana asal Sulawesi Barat, program studi strata 1 Pendidikan Agama Kristen. Demikianlah mahasiswa baru STT FATA tahun akademik 2016-2017. Ke-10 mahasiswa tersebut di atas telah menyelesaikan pekan orientasi studi dan pengenalan kampus sebagai persyaratan untuk menjadi mahasiswa di STT FATA dan menjadi anggota persekutuan mahasiswa FATA atau Permata. Ditetapkan di Salatiga tanggal 15 Agustus 2016, Ketua Pendeta Dr. Surya Kusuma Dimin, Pembantu Ketua 3 Bidang Kemahasiswaan Pendeta Nela Sapli MTH. Pendaftaran mahasiswa tahun akademik 2016-2017 ada 13 orang, yang kami terima 10 orang karena 3 orang tidak memenuhi syarat untuk menjadi calon hamba Tuhan, sehingga yang kita terima sekarang ini adalah 10 orang. Demikian berita acara ini. Kami mohon Pak Surya untuk maju ke depan menandatangani berita acara. Bu Surya, di sini. Satu aja. Semarang, ya. Latar belakang pendidikan beliau S1 Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, ya, sarjana sosial, S2 di STBI, S3 di STBI Sekolah Teologi Baptis Indonesia, ya, Master Teologi dan Doktor Teologi. Tempat pelayanan beliau sebagai Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Bulu Semarang, ya. Inilah Bapak Dr. Bambang Srianto, beliau nanti akan membantu mengajar di program studi S2 Pasca Sarjana. Kemudian yang kedua, kami persilahkan kepada Ibu Kanti untuk berkenan maju, ya. Ibu Dr. Kanti Widyastuti, latar belakang pendidikan S1 Undip, sarjana perikanan, ya. S2 di STBI, S3 juga di STBI, Master Teologi dan Doktor Teologi. Tempat pelayanan tim pastoral Gereja Baptis Indonesia Bulu Semarang. Ya, selamat datang Bu. Ya, kita sambut, kita berikan aplaus. Bidang keasramaan Putri Dewi Elvin Zega, Junita Marstolina Zendrato. Keasramaan Putra Nikmat Taneo dan Erlius Harefat. Bidang pengembangan dan komunikasi kemahasiswaan Arvanita Telaumbanua dan Syahniamat Zendrato. Bidang konsultasi kemahasiswaan Ibu Enda. Kepada Bapak Pendeta Dr. Surya Kusuma akan mendoakan untuk teman-teman yang Permata baru. Tuhan Yesus Kristus, saat ini kami menyerahkan seluruh pengurus Permata yang berada di Tuhan,
Biarlah Engkau memberkati mereka satu persatu sesuai dengan tanggung jawab tugas mereka masing-masing ya Tuhan. Kiranya mereka terus berusaha berjuang untuk mengembangkan akan persekutuan mahasiswa teologi STT FATA ini, sehingga seluruh mahasiswa boleh mendapatkan manfaat melalui organisasi Permata ini. Jadikan mereka teladan ya Tuhan, sebelum mereka memulai, sebelum mereka mengarahkan akan seluruh anggota persekutuan Permata ini. Mari ya Tuhan, Kau berikan kepada mereka kesatuan hati, kerjasama yang baik, dan mereka terus mengandalkan Tuhan di dalam mengembangkan Permata, mengembangkan STT FATA. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati seluruh anggota pengurus yang baru ini, dan kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin.